Saya dengar bahwa yang pertama kali memakai nama Al Ihsan adalah pengajian pada Ibu Nur. Jadi pengajian dari anak-anak itu. Terbentuknya itu adalah karena Ibu Nur Darlis itu ngajak saya untuk ngada pengajian anak-anak. Tapi ruangnya nggak ada, akhirnya di teras Ibu Nur aja. Tahun 74 itu mulai ada pengajian di rumah Bu Nur, Jalan Rajungan Raya nomor 20. Itu tempatnya sederhana, tapi alhamdulillah murid-muridnya semangat. Saya adalah generasi pertama di tempatnya Bu Nur. Dengan ibu gurunya, guru-guru ngajinya Pak Usman, Ibu Nur almarhumah, sama Ibu Anwar. Ada 3 orang guru ngaji saya tuh. Belum ada ikronem, masih juz amma waktu itu tuh, masih juz amma. Tapi di Bu Nur ini mulai banyak anak-anak yang mau ngaji. Kebetulan ada tanah kosong di situ tuh punya Iis Mirat. Diusahakanlah sama Pak Tafsir, lalu dibentuklah pengurus itu 5 orang, Ibu Pak Tafsir, Pak Amir Alamsah, Bapak Haryadi, Bapak Darlis. Jadi atas nama Al Ihsan membeli tanah Iis Mirat itu kurang lebih 10 juta itu dari Pak Bas dan yang lainnya juga ada nambah. Pak Bastian yang Jalan Sedayu. Atas izin Allah Pak Bastian ini sampai saya sangat terkejut waktu itu. Rumah beliau itu tidak sebagus sekarang ya. Masih sederhana, rumah biasalah seperti di Rawamangun saat itu. Tapi beliau sampai bisa, saya ada uang. Karena masih ada tanah kosong di sebelahnya, Pak Bastian itu membeli, mungkin dengan bantuan pengurus-pengurus yang lain juga, membeli tanah sebelah itu untuk dijadikan masjid. Jadi sebelah masjid, sebelah madrasah. Disitulah asal mulanya ada masjid itu. Ibu-ibu umumnya bergerak itu, Ibu Wilis, Ibu Haryadi, Ibu Ati Asmar. Kita harus angkat tangan juga kepada Ibu Herman. Itulah yang menghidupkan terus pengajian perempuan. Bayangkan, sebagai non-formal, beliau tuh maaf, pendidikannya apa? Sampai bisa 80 orang dan sudah belasan tahun. Sangat berat. Iya kan, dalam mengumpulin orang yang nggak punya duit, dibeliin kerudung, dibeliin, wah saya hormat. Bertransformasi terus-terus sampai masjidnya jadi bagus, sampai pengajian. Dulu ada pengajian Muhammadiyah, ibu-ibunya hari Kamis, pengajian NU-nya hari Selasa dengan tokohnya Bu Hermanu. Dulu memang begini, tapi lama-lama Allah satukan hatinya karena amal-amalnya semakin benar, semakin soheh. Jadi selama sunnahnya benar, tidak diterjemahkan dengan penuh hawa nafsu, maka hati manusia itu akan bersatu. Saya mendapatkan bahwa Masjid Al Ihsan itu ya luar biasa sekali. Karena di dalamnya itu terdapat berbagai macam perbedaan-perbedaan. Ya. Dari yang NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya. Alhamdulillah di dalam Masjid Al Ihsan itu dapat dipersatukan. Masjid ini untuk ibadah. Kalau yang timbul hanya ribut mulu, lalu buat apa? Generasi lama susah-susah jaga nama baik Al Ihsan. Sudah, masjid ini biarkanlah satu-satunya tempat kita telanjang di depan Tuhan, di depan Allah. Inilah saya ya Allah dengan segala kekurangannya. Pada tahun 85 terjadilah kebakaran hebat ya yang melanda Masjid Al Ihsan. Kurang lebih 9 mobil pemadam kebakaran pada saat itu, dan saya juga ikut memadamkan ya, karena korsleting listrik akibat kebakaran itu, karena korsleting listrik masih belum tingkat 2 ya, masih datar ya, masih cuman ada 1 tingkat, karena tingkat itu dibuat untuk marbot masjid. Waktu itu marbotnya Pak Udin, bukan, kalau ini kan Ustadz, Imam. Menurut cerita beliau, dia lagi nyapu di jalanan tuh, di depan masjid, tiba-tiba ada api, ada korslet. Dan seingat saya, beliau
lari menemuin Pak Mahyudin waktu itu sambil nangis-nangis gitu. Sampai hampir api itu menyentuh rumah jemaah sebelah masjid itu Pak Hadi ya almarhum. Ya alhamdulillah masih bisa ditangani oleh pihak pemadam kebakaran. Jadi waktu itu kan kita sekeluarga lagi nggak ada di rumah, lagi keluar kota, rumah tuh kosong. Nah pas kita pulang sampai rumah tuh sore ya sekitar jam 3 apa jam 4 gitu deh kalau nggak salah. Nah itu tuh udah tinggal rangka-rangka nih si masjid gitu. Terus barang-barang berantakan di rumah pada dikeluarin, tetangga-tetangga ternyata pada bantuin gitu, keluarin karena takutnya merembet ke rumah kan gitu. Nah saya masih tinggal di sini nih, ini masih tinggal di kebun. Nah saya tinggal di tengah-tengah perkebunan itu. Ini kan kebun singkong ya. Barang-barang masjid udah banyak yang kebakar, kemudian mimbar dan sebagainya. Ada satu lemari yang selamat tuh masih ada di atas gitu, peninggalan Masjid Al-Ihsan. Kemudian mimbar yang selamat, lemari, hijab, sab itu juga selamat tuh. Tapi yang lainnya semuanya terbakar. Itu lemparan asbes yang kebakar itu berder. Itu ya mengerikan lah waktu itu saat saya kecil. Lalu dibikinlah masjid bertingkat itu. Tadinya belum bertingkat ya. Ya dicari ada Pak Harahap. Pak Harahap lalu sudah dibikin masjid itu di bertingkat itu dibikin TK. Jadi TK itu tuh kita mau bikin TK apa kurikulumnya nggak punya, nggak ngerti kan. Jadi ya sebaiknya minjem kurikulum Muhammadiyah ya sekalian masuk Aisyah aja. Kedepannya Masjid Al-Ihsan bisa lebih baik lagi, bisa mempertahankan ibadah yang sesuai sunnah. Semoga dengan ulang tahun yang ke-50 ini bisa berlangsung juga kegiatannya bertambah lagi dengan kegiatan bapak-bapak. Masjid ini biar tambah berkah, tambah banyak jamaahnya, tambah akur, jangan ada perbedaan yang menyolok. Harapan kedepannya Masjid Al-Ihsan itu mudah-mudahan lebih baik lagi, lebih bersatu lagi, dan bisa mencapai ukhuwah Islamiyah walaupun terdapat berbagai macam perbedaan. Ya istilah namanya masjid ya untuk semua umat, bukan untuk satu golongan. Mudah-mudahan kedepannya ya lebih ini milad yang setengah abad ini lebih bagus, lebih baik lagi. Nah, ada pemikiran, ada alat tertentu atau apa eskalator atau lift. Harapan saya untuk kedepannya Masjid Al-Ihsan ini makin lama, makin makmur, makin lama, makin ramai. Yang mudah-mudahan kita juga bisa berkumpul kembali nanti di sorga. Itu harapan kita kan. Kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada generasi selanjutnya, suasana yang teduh, suasana yang penuh dengan kasih sayang, suasana yang saling mendoakan. Hanya itu harapan saya supaya teman-teman kita semua belajar yang banyak, berpikir yang banyak, tafakur yang banyak, tahajud yang banyak. Kerja dengan penuh keikhlasan untuk mencari ridho Allah semata. Berkahlah Masjid Al-Ihsan nih, insya Allah. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi, jemaahnya juga memakmurkan masjid. Selamat milad yang ke-50 Masjid Al-Ihsan. Mudah-mudahan Masjid Al-Ihsan semakin maju dan mudah-mudahan Masjid Al-Ihsan menjadi unsur yang mempersatukan baik itu dari Muhammadiyah, NU, Persis, Salafi dan lainnya. Mudah-mudahan di milad yang ke-50 tahun ini semakin baik di dalam melayani umat yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam memanage ibadah bagi kaum muslimin dan muslimat khususnya yang berada di sekitar Masjid Al-Ihsan. Kami pengurus Masjid Al-Ghuraba mengucapkan milad yang ke-50 Masjid Al-Ihsan. Semoga Masjid Al-Ihsan terus menjadi mercu cahaya Islam. Allahu Akbar. Semoga di hari milad Masjid Al-Ihsan yang ke-50 ini semuanya berjalan lancar dan semoga Al-Ihsan semakin sukses dalam melaksanakan dakwah keagamaan di lingkungan Al-Ihsan dan juga di sekitar Rawamangun.
Semoga kedepannya makin sukses, dapat mensejahterakan umat, baik di lingkungan Masjid Al Ihsan atau di luar Masjid Al Ihsan. Semakin luas lagi dakwahnya untuk ibu-ibu, anak-anak, dan remaja-remaja. Semoga harapan dan impian dari para pendiri Masjid Al Ihsan dapat terwujud dengan baik dan terlaksana dengan sempurna. Buat para penerus selanjutnya, amanah yang diberikan dapat diemban dengan lebih baik dan lebih diutamakan untuk warga-warga di sekitar Masjid Al Ihsan. Masjid Al Ihsan bagi saya bukan hanya sebagai tempat rumah beribadah ya, tapi juga tempat saya menghabiskan sebagian besar masa kecil saya. Tempat saya belajar mengaji, tempat anak saya menamatkan sekolah taman kanak-kanaknya, sampai dengan tempat saya mensolatkan terakhir kalinya almarhum ayah saya sebelum dimakamkan. Saya mendoakan mudah-mudahan Masjid Al Ihsan terus menaungi jamaahnya dan terus memiliki aktivitas-aktivitas yang memberi keberkahan bagi jamaahnya, dan betul-betul menjadi wadah untuk mempersatukan umat seperti dakwahnya Rasulullah SAW yang betul-betul rahmatan lil alamin.